Oke, baik. Jadi nama saya Martin Ronaldo Peto, NIM 191200002. Di sini saya akan menjelaskan tentang haki dan hukum yang mengikat. Yang pertama itu kita akan membahas apa itu haki dan hukum yang mengikat. Nah, haki itu adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia, di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual termasuk hak eksklusif, karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya. Hak kekayaan intelektual membuat orang lain tidak bisa memanfaatkan karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari orang yang menciptakan karya. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa objek dari haki adalah karya yang merupakan hasil dari pikiran dan kemampuan intelektual manusia. Secara umum, bisa dibilang bahwa objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas hukum yang mengikat. Hukum yang mengikat pada haki adalah yang pertama hukum tertulis, dan yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Nah, di hukum tertulis ini sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita mengenal istilah hukum tertulis dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Secara umum, hukum tertulis terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termaksud dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Lalu hukum perdata. Hukum perdata, aspek hukum menjangkau persoalan yang lebih sempit, yaitu persoalan antar individu. Dengan kata lain, hukum perdata bekerja jika perbuatan seseorang tidak berpengaruh terhadap masyarakat luas. Selanjutnya, hukum tertulis. Hukum adat merupakan suatu jenis hukum yang ada dalam suatu daerah yang masyarakatnya masih memegang adat istiadat, karena merupakan hukum tidak tertulis. Hukum adat dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Contoh, penerapan hukum adat seperti terciduknya dua sejoli yang sedang asik memadu kasih di tempat gelap-gelapan, lalu kemudian dihukum secara adat untuk segera dilaksanakan perkawinan. Oke, selanjutnya fungsi dari haki. Salah satu pembuatan inovasi dalam penciptaan hak cipta tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama, pemikiran dan usaha keras agar terciptanya suatu produk atau gagasan yang unik. Haki sangat dilindungi oleh negara karena memiliki banyak manfaat untuk perusahaan maupun individu. Berikut 3 fungsi dari haki. Yang pertama itu melindungi hasil karya dan pencipta serta nilai ekonomis yang ada dalam ciptaan. Yang kedua, mencegah adanya pelanggaran haki orang lain. Yang ketiga, menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar menjadi semakin luas. Jadi kesimpulannya, sekarang ini makin marak kasus pelanggaran haki di Indonesia, mulai dari pembajakan lagu, pemalsuan merek suatu produk, hingga memfotokopi buku. Coba aja buka YouTube, banyak banget YouTubers dengan jutaan subscriber yang sengaja mengcover lagu terkenal tanpa minta izin dari pencipta lagu tersebut. Oleh karena itu,
Saya sangat menyarankan setiap orang yang punya penemuan di bidang teknologi, penciptaan karya seni, serta orang-orang yang memiliki usaha dengan merek-merek yang produknya laris, yuk segera daftarkan hakinya. Pendaftaran haki sangat penting agar hak kekayaan intelektual kita mendapatkan perlindungan secara hukum. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.